sambil dijalani sambil istirahat ya. Kalau pakai Google Meet memang waktunya tidak dibatasi, cuma fasilitasnya kurang memadai. Mbak Ninda ya. Oke, kita lanjutkan ya sebentar. Nanti sekaligus penjelasan untuk tugasnya ya. Ya, kembali ke paparan tadi. Kemudian peran yang terakhir adalah transformer ya, tatanan dan budaya TIK ini.
sehingga bisa masyarakat enjoy ya, menikmati apa yang menjadi kebijakan itu sendiri. Salah satu contoh selain Gojek atau ojek online ya, itu yang masyarakat dipaksa yang kemudian harus harus mengikuti adalah misalnya penggunaan untuk di pintu masuk tol ya, dengan kartu tol ya, dengan e-tol. Dulu kan bisa manual ya, bisa bayar tunai ya. Sekarang mau tidak mau masuk tol harus non tunai. Kalau tidak memiliki ya harus balik atau ada masalah untuk bisa masuk. Nah, ini yang pertama kan mesti terjadi efisiensi dan efektivitas ya. Berapa tenaga kerja yang dikurangi atau berkurang ya karena kebijakan e-tol itu. Kalau dulu setiap pintu itu harus ada orangnya yang cukup banyak ya. Sekarang kan mungkin cukup satu, bahkan bisa jadi tidak perlu ada sumber daya manusia karena sudah dipantau lewat CCTV ya, atau lewat sistem nanti bisa di remote ya. Kalau ada kerusakan di situ ya. Kalau yang sepanjang bisa dilakukan proses perbaikan dari jarak jauh ya. Ya. Pertama itu kan ya. Yang kedua kan masyarakat juga lebih dipermudah lagi kan gitu ya. Antrian juga berkurang ya. Kan sudah mulai stabil gitu ya. Dulu di pintu masuk beberapa pintu tol di Solo ini ada penjualan untuk umum ya, mengisi kartu tol. Lama-lama kan sudah tidak boleh kecuali pas habis pada saat bayar ya. Ya, hanya untuk kondisi darurat ya. Maka kalau mau masuk tol ya itu harus mengisi dulu di mana yang bisa ngisi ya, biasanya kan di Alfamart, Indomaret dan sebagainya ya. Ya. Dan itu teknologinya nanti bisa lebih maju, tidak harus karena itu dengan model gesek harus isi, harus datang langsung ya. Ya ada beberapa sudah teknologi nanti bisa dengan kirim semacam pakai link atau pakai online ya nanti bisa masuk ke sistem itu ya. Ya jadi semua sudah menggunakan sistem. Bahkan di dalam sistem jalan tol itu juga sudah bisa mengukur bagaimana sistem tahu ini mobil kecil, mobil besar ya. Ya dia dengan menggunakan teknologi alat tertentu yang bisa mendeteksi ya. Ini yang masuk itu termasuk kategori mobil besar atau mobil kecil ya dengan biaya sekian ya. Tanpa harus ada orangnya. Kalau kartunya kan sama ya. Ya, kartunya sama, temuan nanti bayarnya kan berbeda atau pemotongan di dalam kartu e-tolnya akan berbeda tergantung kategorisasi dari mobil yang digunakan ya oleh para pengguna jalan tol. Ya itu kan kemudian ya terjadi tatanan dan budaya TIK yang baru kan ya. Kalau memang pilihannya ya hanya dua, kalau lewat jalan tol harus pakai e-tol, kalau tidak pakai e-tol jangan masuk jalan tol gitu ya. Sudah itu aja pilihannya hanya itu. Ya. Ya seperti ojol dan sejenisnya kan, Gojek dan sebagainya. Kalau mau online ya silahkan pakai aplikasi atau tidak gunakan sama sekali kan gitu. Yang dulu minggu yang lalu juga saya ceritakan sebenarnya pelayanan online di Dukcapil Surakarta itu sudah sejak 2016, tapi pendaftarnya itu hanya 10% atau 5% ya. Nggak laku, bahasanya tidak signifikan. Saya banyak diskusi dengan teman-teman juga dosen UNS. Salah satunya cara untuk menyelesaikan online ya tutup offline-nya. Di satu sisi memang kita harus memberdayakan masyarakat yang melakukan pendidikan melek teknologi pada masyarakat ya. Di sisi yang lain untuk pembelajaran untuk pelayanan yang lebih prima tadi. Ya, cuma ini harus perlu kita evaluasi tadi. Ya,
saya memahami ya kritik masyarakat di Twitter, di Facebook atau di media sosial yang lain ya, termasuk di WhatsApp online kami, termasuk lewat anggota dewan dan sebagainya. Tapi ini adalah satu inovasi ya, satu terobosan yang transformer tadi ya, untuk merubah tatanan dan budaya TIK yang harus juga dikembangkan. Dan ini termasuk sebenarnya tujuannya sangat mulia ya, sangat luas ya. Bagaimana dari Dukcapil ini memberdayakan masyarakat dari teknologi informasi ya. Ya, jadi biar masyarakat itu tidak a priori ya tidak malas. Sebenarnya hanya malas. Saya beberapa kali di bawah ada anak muda ya seusia mahasiswa, masa nggak bisa online ya. Itu hanya malas saja gitu, hanya malas ya. Ya kalau sepuh itu ada loket sendiri ya kalau di Surakarta. Kalau yang manula di bawah 60 tahun itu akan dilayani manual ya. Ya kita maklum, atau dia daftar di kelurahan nanti dibantu buat kelurahan, atau menggunakan relawan ya seperti tadi ya, mahasiswa bisa menjadi relawan untuk mendaftarkan online itu. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa, tetap ada fasilitas khusus, ada loket khusus ya, termasuk juga untuk kaum difabel ya. Itu juga kita beri fasilitas. Kita tetap perlahan-lahan ya, step by step, meskipun tetap harus tegas ya. Kalau tidak nanti akan kacau lagi dan kembali kepada manual. Ya, coba kalau dibuka manual gitu, nanti kan ya seperti kembali lagi seperti tadi ya, jalan tol itu kalau sepanjang manualnya masih buka, nanti e-tolnya nggak berjalan dengan baik. Maka dulu kan pintu e-tol e-tol kan hanya sedikit, hanya 1-2, yang lain pintu manual karena orang masih suka dengan menggunakan tunai ya. Sekarang kan nggak bisa ya, itu jelas dari sisi efisiensi, efektivitas ya, dari tenaga kerjanya berkurang cukup banyak ya, meskipun investasi teknologinya juga cukup besar ya. Ya, tapi itu kan dalam jangka yang sangat panjang. Kalau di Dukcapil ya inovasi yang dari pusat ya, ADM ya, mesin ADM itu ya, itu untuk mencetak khusus KTP, KK, dan KIA ya, seperti ATM ya. Tapi di Surakarta kita belum punya alat itu ya. Tapi dengan online kan sudah dicetakkan, itu pun juga salah satu perubahan transformer yang luar biasa ya. Ya, orang biasanya dicetakkan kan kok nyetak dewi kan gitu, istilahnya kan dia kan gitu ya. Ya, ini yang terakhir ya untuk hari ini ya, hanya untuk menegaskan saja kita itu pada posisi di mana ya. Mungkin meskipun nanti tidak bisa tayang secara utuh ya, nanti bisa Anda saksikan di YouTube ya. Ada satu gambaran. Selamat datang di Koko Review, dan kali ini kita akan mereview bandar. Bentar ya, saya Cil, sini. Saya Cil. Bapak saya sudah lebih hari maaf, Pak. Ini satu, kalau nanti tidak di YouTube juga ada ya. Notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Video setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin
untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何に？少しはいかがですか？ね。そろそろお出かけの時間です。クラッカパンとミックスサンドどこのお店でお願い？注文しておきます。昨日から血圧が高いくらいですが。そう？なんか行ってきます。いってらっしゃい。先輩。南の男。はい。未来が楽しみでしょ。Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap pengembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada yang mati walanya sudah kerja apa tadi? Jangan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sebenarnya sebagian di era 5.0 ini kan sudah kita lakukan ya, cuma belum dominan ya. Ada membayar sesuatu ya dengan online ya, sudah datang Halodoc misalnya mau periksa dokter kan sudah bisa ya. Kemarin teman saya, kalau saya belum sampai ke obat ya, kalau resep kan nanti bisa beli sendiri ya, sudah dikasih resep ya di Halodoc atau sejenisnya itu, atau konsultasi dokter pun bisa dikirim ya. 1 hari juga sudah sampai misalnya lewat paket kilat ya obatnya ya. Ya, jadi ini satu perkembangan meskipun itu belum dominan ya,
di Indonesia juga sudah diterapkan. Satu contoh era robotisasi yang tadi saya sampaikan di jalan tol itu sebenarnya juga robot kan yang dia berdiri di depan di situ ya untuk menggunakan e-tolnya kan dia tahu sistemnya itu ya ini mobil kecil atau mobil besar kan dari dia membaca sinar yang dia pancarkan di situ untuk mengukur besarnya dari mobil itu ya. Ya, yang lain sebenarnya ada juga bisa dilihat di. Oke, selamat datang di Koko Review dan kali ini kita akan mereview Bandara Internasional tanpa petugas manusia. Kita lihat seperti apa. Semuanya pakai robot. Here we go. Ini adalah channel Terminal 4, terminal terbaru dari Singapura. Yang mana ini unik banget karena semua dari mulai check-in sampai nanti masuk ke pesawat semuanya menggunakan mesin. Nah, kita akan lihat seberapa canggih dan kita sekalian akan membuktikan apakah benar nggak ada orang atau masih pakai orang sendiri. Nah, kita lihat juga nih. Oke, jadi terminal 4 ini kalau mau check-in biasanya kan ada orangnya. Kalau di sini kita tinggal pakai mesin aja, tapi sudah bukan teknologi yang baru dari sini. Kita akan play. Nah, yang unik di sini adalah kamu scan paspornya sekalian di mesinnya. Oke, udah tercetak boarding pass langsung tanpa manusia. Terus juga paspor juga udah di-scan di sini. Nah, sekarang kalau kamu punya bagasi, tag bagasinya aja keluar sendiri. Biasanya kan di tag-tag seperti ini ada namanya dan detail segala macam. Kalau ini cuma ada booking number-nya aja, sama tujuannya kemana. Nanti kamu kalungin sendiri di bagasi yang kamu punya. Di sini juga kamu kalau mau menjawab bagasi itu nggak usah pakai orang lagi, kamu tinggal bawa, nanti ada stikernya yang tinggal ditempel, tag bagasinya, kamu tinggal bawa ke sini, dia akan otomatis masuk. Nggak cuma check-in sama bagasi yang insert paspor, dan remove paspor, dan welcome to the future. Yang barusan tadi itu imigrasi, jadi nggak usah pakai cap-capan lagi, tinggal masukin, depos segala macam dan aman. Biasanya ini di bandara lain sudah ada, cuma kalau di sini semuanya pakai elektronik. Jadi goodbye tenaga manusia. Termasuk security check ya, nggak ada orangnya, cuma ada tapi buat kontrol mesinnya doang. Per orang kayak satu. Gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya 3 sampai 5 orang, sekarang di kita. Oke, jadi mandiri gitu, kita ambil sendiri trainnya, proses sendiri, kemudian kita balikin lagi supaya rapi. Bandaranya sepi karena staffnya nggak terlalu banyak, udah semua robot-robot aja gitu. Dan mungkin kalau bisa komen sedikit, ini mewah banget sih, bandara yang sangat-sangat mewah, dan ini fresh, baru bukanya akhir tahun 2017 atau awal-awal baru efektif beroperasi. Wow, kayak shopping mall aja gitu begini. Di sini juga nggak ada lagi pengumuman panggilan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau naik pesawat, ya kita harus nyecokin sendiri jamnya jam berapa, nanti ke gate berapa, nanti kita naik pesawatnya dengan kesadaran diri sendiri, intinya kayak gitu, nggak ada panggilan.
karena desainnya bagus banget. Bukan cuma mewah. Oke, jadi ini hanya satu ilustrasi saja ya. Bagaimana semua sudah berbasis pada robot ya, pada teknologi. Ya nanti lama-lama pesawatnya, kalau pramugarinya yang sudah sebagian di Indonesia pun tanpa pramugari, yang maksudnya pramugari yang memerankan untuk safety-nya itu ya sudah diganti dengan video ya. Ya nanti lama-lama tanpa pramugari ya, tanpa bahkan autopilot, tanpa pilot, jadi pesawatnya pilotnya dari bawah ya, seperti pesawat-pesawat perang yang tanpa pilot ya, sehingga kalaupun ketabrak ya pilotnya nggak meninggal karena dia hanya seperti meremut saja ya. Selain penumpangnya yang jadi ketakutan ya masalah, karena pesawatnya nggak ada pilotnya di bawah maksudnya ya. Jadi kalau kecelakaan ya pilotnya aman, yang naik yang tidak aman. Ya itu hanya ilustrasi, lama-lama kan seperti itu ya. Pilotnya bisa autopilot ya. Kalau mobil pun di beberapa negara maju juga sudah autopilot. Jadi nanti misalnya saya dari balik kota ke UNS itu sudah saya setting, saya ke UNS Fakultas Hukum atau Fakultas D4, sudah datang sendiri ke sana, sampai ke sana ya. Ya karena memang GPS-nya sudah valid ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin GPS-nya belum valid, bisa nabrak-nabrak nanti ya. Bahkan bisa masuk jurang atau masuk kalau belum valid ya, kadang kan GPS-nya error ya. Ya. Kalau GPS-nya sudah valid kan bisa saja itu disetting, nanti mobilnya sudah nyetir sendiri sampai tempat di mana kita. Dan nanti ketika dia lampu merah pun sudah ada indikator untuk berhenti ya, sudah ada alat ya. Ya jadi dan sebagian besar sudah kita nikmati banyak lah ya di beberapa bandara, di perbankan ya, kita pembayaran online juga sudah cukup banyak yang kita lakukan. Oke, untuk yang penjelasan tentang perkembangan atau sejarah teknologi informasi seperti itu, ini saya jelaskan singkat dulu tentang tugasnya, ini sederhana dulu, bagaimana kita mengimplementasikan secara langsung ya tentang tadi yang kita lihat dunia maya yang barangkali banyak mungkin yang berita-berita hoax yang negatif lah, ini ya kita berusaha untuk mengisinya meskipun hanya kecil, tapi lumayan kan 100 mahasiswa mengisi dalam hal-hal yang positif ya. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan saya buka secara online dan mungkin bisa di chat ya. Seperti ini tugasnya. Ini yang paling itu sudah masih sangat sederhana ya. Jadi buatlah konten positif ya kaitkan dengan COVID-19 ya, berupa gambar ya, picture ya. Kemudian upload ya. Upload di IG atau Twitter, Facebook masing-masing mahasiswa ya. Dengan ketentuan berupa ajakan yang positif ya. Ada foto mahasiswa yang sopan, mahasiswa atau mahasiswi yang sopan, fotonya sendiri maksudnya ya. Ada tulisan atau lambang jurusan di perguruan tinggi ya, tentunya di 4 demografi dan perjalanan sipil UNS ya. Kemudian di IG atau Twitter bersifat publik ya, jangan privasi ya. Dan nanti dengan didukung like yang sebanyak-banyaknya ya. Link medsos dikirim di Google Form itu ya. Nanti materinya biar kami kirim. Ini kalau linknya mohon sudah dikirim, nanti 2 minggu ke depan nanti bisa kita lihat yang mana like yang terbanyak ya. Di sisi yang lain kan dari sisi kuantitas ya, dari sisi kualitas nanti secara subjektif dalam pemikiran yang objektif saya nanti akan saya lihat mana yang paling baik ya.
berarti ini linknya saja sudah jadi, karena nanti untuk membatasi agar Anda semakin cepat Anda upload kan semakin memungkinkan selama 2 minggu itu mendapat like yang banyak ya. Sehingga ini minggu ini ya, berarti nanti Jumat saja ya. Jumat itu berarti tanggal 25. Saya kasih sampai jam 24 saja. Ya, pada Jumat 25 jam 24 untuk linknya sudah bisa kami terima di Google Form di atas ya. Ini linknya saya kali ini sementara berbentuk gambar saja dulu ya, picture. Silakan nanti dengan aplikasi edit di HP kan juga cukup banyak, dan Anda sudah biasa mungkin ya membuat status ya. Akan lebih baik lagi nanti kalau hasilnya dijadikan status di WA-nya masing-masing ya, atau dikirim ke grup WA ya yang dimiliki. Tapi untuk sementara ini media sosialnya dibuat publik dan nanti mencari like yang sebanyak-banyak. Bisa salah satu, ini minimal salah satu ya, IG, Twitter, Facebook pilihan ya. Tapi kalau mau 2 atau 3 ya monggo silakan ya. Semuanya mau di-upload kalau punya akun. Ini akunnya juga akunnya sendiri masing-masing. Kalau yang belum punya akun di antara 3 itu ya buat akun dulu kan ya, sangat mudah ya membuat akun. Ya, ini materinya selain nanti saya upload di WhatsApp, ini juga saya kirim di chat ya. Ini baru proses upload ya. Kemudian nanti kuliah kita juga akan saya upload di YouTube ya, ada beberapa session ini ya. Pak, mohon maaf memotong. Ya, silakan ada yang mau tanya, Nggih. Iya, mau bertanya, Pak. Ya. Itu kan deadline-nya tanggal 25, Jumat 25. Ya. Berarti waktunya cuma 2 hari. Kalau semisal boleh minta kelonggarannya lagi gimana, Pak? Soalnya kita juga banyak deadline tugas itu, Pak. Ya, terima oke. kasih. Ya, ini link sampai kapan? Atau 1 minggu? Enggak apa-apa. Jadi nanti yang penting linknya Anda kirim terlebih dahulu ya. Otomatis tentu uploadnya sudah jadi ya. Sebenarnya kan ini tugas ini sangat sederhana, karena membuat kan tinggal tapi ya buat sempurna akan lebih baik. Tapi secara kalau sederhana kan Anda punya foto di situ, kemudian Anda kasih tulisan positif ya. Misalnya kalau sederhananya kan lah gunakan masker dan sebagainya itu ya. Kemudian Anda tambahi tulisan UNS, kemudian Anda upload dan nanti mencari like yang sebanyak-banyaknya lah itu. Kalau like-nya kan nanti tetap 2 minggu ke depan ya.
Jadi saya hitung nanti pada saat kuliah 2 minggu ke depan ya, kalau perkembangan like-nya ya. Tapi kalau Anda semakin cepat mengupload di medsos kan semakin cepat bisa mempublikasikan dan bisa mencari like yang sebanyak-banyaknya. Entah nanti ada hadiah atau enggak, saya kurang tahu. Kemarin yang mahasiswa praktek itu saya kasih hadiah prestis, ini prestisnya belum saya berikan ya, karena belum ketemu, ini baru saya pesankan, malah yang sudah saya siapkan malah entah kemana ya. Tapi itu bukan hal yang urgent ya. Ya oke, untuk linknya paling lambat dikirim di Google Form ya 1 minggu ya, 1 minggu. Lebih cepat kan Anda lebih baik untuk mendapatkan like, tapi tetap nanti membukanya cuma mengirimnya linknya itu dianggap sudah selesai mengulang tugasnya ya. Persyaratan pertama, kemudian ini waktunya juga sudah hampir habis ya. Jadi setelah itu tinggal 2 menit, ini nanti tidak perlu masuk lagi ke dalam. Permisi Pak. Ya. Berarti maksimal penguploadannya itu 1 minggu ya Pak? Ya 1 minggu dari sekarang ya, mungkin ya hari Rabu minggu depan. Rabu minggu depan paling lambat. Linknya linknya di Google Form itu ya. Tetapi hitungannya like-nya kan nanti saya buka yang update kan pada saat kuliah 2 minggu yang akan datang ya. Itu penilaiannya berdasarkan like atau gimana ya Pak? Salah satunya like, jumlah kuantitas itu menjadi salah satu ukuran. Yang kedua kualitas dari isinya itu ya, atau gambarnya itu nanti juga saya nilai dari saya ya, dari dosennya. Jadi ada 2 indikator ya. Ya belum tentu yang terbanyak, tapi terbanyak kan paling tidak sudah punya nilai khusus ya, nilai meskipun bagaimana caranya itu kan saya tahu ya, Anda mau ngirim kemana saja. Itu salah satu ukuran positif, paling tidak kan ketika banyak like, paling tidak teman-teman kan Anda membaca itu ya, ikut mempromosikan ya. Kemudian yang kedua ya tetap kualitas. Iya, tapi gini Pak, kan mohon maaf ya, nggak semua mahasiswa itu memiliki followers yang banyak juga, ada juga yang di bawah 1000 atau bagaimana. Kalau berpatokan dengan penilaian sesuai dengan like, saya rasa kok kurang gimana gitu ya Pak. Ya itu salah satu penilaian ya, bukan semua dari sisi itu saja ya. Ya. Aspek utamanya bukan karena like saja kan Pak? Bukan. Jadi oh iya. Jadi ada 2 penilaian, yang satu adalah like, yang satu adalah kualitas dari gambar itu. Kualitas dari tetap isi. Yang diutamakan yang kualitasnya itu ya Pak. Nanti jadi salah satu masukan ke saya. Ya. Oh iya. Waktunya, terima kasih Pak. Ya terima kasih ya. Nanti kalau ada yang lain nanti bisa lewat ketua kelas ya. Ini juga detik-detik untuk habis lagi. Saya nggak tahu waktunya cepat banget, 40 menit itu. Apa di waktunya di ini ya, oke, ini sudah habis waktunya.